Kisah misteri asal-usul perayaan Halloween. Halloween yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober menjadi perayaan yang identik dengan kostum menyeramkan, lentera labu, dan permainan trick or treat. Inilah kisah misteri awal mula perayaan Halloween, sebuah malam yang penuh dengan misteri, kengerian, dan kepercayaan akan dunia gaib. Pada zaman dahulu kala, di dataran tinggi Celtic yang diselimuti kabut tebal dan hutan lebat, masyarakat merayakan festival Samhain setiap akhir Oktober. Festival ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan sebuah ritual sakral yang menandai akhir musim panen dan awal musim dingin yang keras dan penuh tantangan. Suku Celtic kuno adalah sekelompok suku Indo-Eropa yang dikenal karena kehadiran mereka yang misterius dan pengaruh budaya yang luas di seluruh Eropa. Mereka bukanlah sebuah kerajaan yang bersatu atau masyarakat yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai suku dan klan yang memiliki bahasa dan tradisi budaya yang sama, namun independen secara politik. Bangsa Celtic kuno tersebar di wilayah yang sekarang terdiri dari Irlandia, Skotlandia, Wales, sebagian Prancis dan Spanyol, hingga Anatolia di Turki Timur. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh cahaya bulan purnama yang pucat. Di tengah desa, para penduduk berkumpul di sekitar api unggun besar yang menyala-nyala, memancarkan cahaya oranye yang menari-nari di wajah mereka. Asap tebal membumbung tinggi, membawa aroma kayu bakar dan dedaunan kering yang terbakar. Mereka percaya bahwa pada malam Samhain, batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi kabur, sehingga roh orang mati kembali ke bumi. Suara angin yang menderu-deru di antara pepohonan terdengar seperti bisikan roh-roh yang berkeliaran, mencari jalan pulang ke dunia mereka. Para penduduk mengenakan kostum yang terbuat dari kepala dan kulit binatang, berharap dapat menyamarkan diri dari roh-roh jahat yang berkeliaran. Mereka menari dan bernyanyi di sekitar api unggun, mengusir rasa takut dengan keceriaan dan kebersamaan. Namun, di balik tawa dan nyanyian, ada rasa was-was yang tak terucapkan, takut akan kehadiran roh-roh yang mungkin tidak bersahabat. Di tengah keramaian, seorang tetua desa berdiri dengan tongkat kayu di tangannya. Ia mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang roh-roh yang kembali ke bumi pada malam Samhain. Suaranya yang serak dan dalam menambah kesan misteri pada malam itu. Ia bercerita tentang roh seorang prajurit yang gugur dalam pertempuran, yang kembali untuk mencari keluarganya. Tentang roh seorang penyihir yang dihukum mati, yang kembali untuk membalas dendam. Setiap cerita yang diceritakan tetua desa membuat bulu kuduk para pendengar meremang. Mereka tahu bahwa malam ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka menyalakan api unggun besar dan mengenakan kostum menyeramkan, berharap dapat mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri mereka dari bahaya. Malam semakin larut, dan api unggun mulai meredup. Para penduduk satu persatu kembali ke rumah mereka, membawa lentera kecil untuk menerangi jalan. Mereka berdoa agar roh-roh yang berkeliaran menemukan jalan pulang dan tidak mengganggu mereka. Di balik jendela yang tertutup rapat, mereka mendengar suara angin yang menderu-deru, seolah-olah membawa bisikan dari dunia lain. Begitulah awal mula festival Samhain, sebuah perayaan yang penuh dengan misteri dan kepercayaan akan dunia roh. Sebuah malam di mana batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi kabur, dan roh-roh kembali ke bumi untuk mencari jalan pulang. Sebuah malam yang penuh dengan keceriaan, tetapi juga rasa takut yang tak terucapkan. Ketika agama Kristen mulai menyebar ke wilayah Celtic pada abad pertengahan, para pemimpin gereja menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan tradisi dan kepercayaan lokal dengan ajaran Kristen. Salah satu tradisi yang paling menonjol adalah Festival Samhain, yang dirayakan oleh masyarakat Celtic setiap akhir Oktober untuk menandai akhir musim panen dan awal musim dingin. Festival ini penuh dengan ritual dan kepercayaan akan dunia roh yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Untuk mengatasi tantangan ini, gereja mencoba menggabungkan Festival Samhain dengan perayaan Kristen yang dikenal sebagai All Saints' Day atau Hari Semua Orang Kudus, yang jatuh pada tanggal 1 November. Hari ini didedikasikan untuk menghormati semua orang kudus dan martir yang telah meninggal. Gereja berharap bahwa dengan menggabungkan kedua perayaan ini, mereka dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari tradisi pagan ke ajaran Kristen. Malam sebelum All Saints' Day dikenal sebagai All Hallows' Eve, yang kemudian disingkat menjadi Halloween. Pada malam ini,
Masyarakat masih merayakan dengan berbagai ritual yang mirip dengan Festival Samhain, tetapi dengan nuansa Kristen yang lebih kuat. Mereka menyalakan lilin dan berdoa untuk arwah orang-orang yang telah meninggal, berharap agar mereka mendapatkan kedamaian di alam baka. Namun, meskipun gereja berusaha keras untuk mengubah makna dan tujuan perayaan ini, banyak elemen dari Festival Samhain yang tetap bertahan. Masyarakat masih mengenakan kostum menyeramkan untuk mengusir roh-roh jahat, dan mereka masih menyalakan api unggun besar untuk melindungi diri dari bahaya. Lentera Jack-o'-lantern, yang berasal dari legenda Jack yang licik, juga tetap menjadi bagian penting dari perayaan ini. Di desa-desa kecil, para penduduk berkumpul di gereja pada malam All Hallows Eve untuk mengikuti misa dan berdoa bersama. Setelah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan perayaan dengan cara yang lebih tradisional. Anak-anak berkeliling dari rumah ke rumah, meminta makanan atau permen dengan mengucapkan trick or treat, sebuah tradisi yang berasal dari kebiasaan kuno meminta makanan sebagai persembahan kepada roh-roh. Di balik jendela yang tertutup rapat, mereka mendengar suara angin yang menderu-deru, seolah-olah membawa bisikan dari dunia lain. Suasana malam itu penuh dengan misteri dan ketegangan, tetapi juga dengan rasa kebersamaan dan keceriaan. Meskipun perayaan ini telah berubah seiring berjalannya waktu, esensi dari Festival Samhain tetap hidup dalam hati masyarakat. Dengan demikian, pengaruh Kristen terhadap perayaan Halloween menciptakan perpaduan unik antara tradisi pagan dan ajaran Kristen. Halloween menjadi malam yang penuh dengan keceriaan, tetapi juga dengan rasa takut yang tak terucapkan. Sebuah malam di mana batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi kabur, dan roh-roh kembali ke bumi untuk mencari jalan pulang. Sedangkan untuk simbol ukiran labu sendiri berasal dari kisah legendaris seseorang bernama Jack. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di antara bukit-bukit hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Jack. Jack dikenal sebagai seorang pria licik dan cerdik, yang selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu orang lain. Namun, kelicikannya tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga pada makhluk gaib. Suatu malam yang gelap dan berangin, Jack bertemu dengan iblis di sebuah persimpangan jalan. Iblis datang untuk mengambil jiwanya, tetapi Jack, dengan kecerdikannya, berhasil menipu iblis tersebut. Ia menawarkan iblis sebuah minuman keras dan mengajaknya minum bersama. Setelah iblis mabuk, Jack memintanya untuk berubah menjadi koin agar bisa membayar minuman mereka. Iblis setuju, tetapi begitu ia berubah menjadi koin, Jack dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong yang berisi salib perak, sehingga iblis tidak bisa kembali ke wujud aslinya. Jack membuat kesepakatan dengan iblis bahwa ia akan melepaskannya jika iblis berjanji untuk tidak mengambil jiwanya selama 10 tahun. Iblis setuju, dan Jack melepaskannya. 10 tahun kemudian, iblis kembali untuk mengambil jiwanya. Namun, sekali lagi, Jack berhasil menipu iblis dengan meminta iblis memanjat pohon untuk mengambil buah. Ketika iblis berada di atas pohon, Jack dengan cepat mengukir salib di batang pohon, sehingga iblis tidak bisa turun. Jack membuat kesepakatan lagi bahwa iblis tidak akan pernah mengambil jiwanya. Iblis, yang terjebak, tidak punya pilihan selain setuju. Namun, ketika Jack akhirnya meninggal, ia tidak diterima di surga karena kehidupannya yang penuh dosa. Ia juga tidak diterima di neraka karena iblis telah berjanji untuk tidak mengambil jiwanya. Sebagai hukuman, Jack dikutuk untuk berkeliaran di bumi sebagai roh gentayangan. Iblis memberinya sebuah lentera yang terbuat dari lobak berisi bara api untuk menerangi jalannya dalam kegelapan abadi. Sejak saat itu, Jack dikenal sebagai Jack-o'-lantern, roh gentayangan yang membawa lentera lobak berisi bara api. Pada malam Halloween, orang-orang melihat cahaya lentera Jack-o'-lantern berkeliaran di jalan-jalan desa, mencari tempat untuk beristirahat. Untuk mengusir roh Jack, penduduk desa mulai membuat lentera dari lobak dan menaruhnya di depan rumah mereka sebagai tanda bahwa Jack tidak diterima di sana. Legenda Jack-o'-lantern menjadi salah satu cerita yang paling terkenal dan menakutkan di malam Halloween. Lentera lobak kemudian digantikan dengan labu yang lebih mudah diukir, dan tradisi ini terus berlanjut hingga hari ini. Lentera Jack-o'-lantern menjadi simbol peringatan akan kelicikan dan hukuman yang harus diterima oleh mereka yang mencoba menipu iblis.
Pada abad ke-19, gelombang besar imigran Irlandia tiba di Amerika Serikat, membawa serta tradisi dan budaya mereka. Di antara tradisi yang mereka bawa adalah perayaan Halloween, yang pada awalnya dikenal sebagai Festival Samhain di tanah kelahiran mereka. Imigran Irlandia ini menetap di berbagai kota di Amerika, dan dengan cepat, tradisi Halloween mulai menyebar dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Di tanah baru ini, mereka menemukan bahwa labu, yang tumbuh melimpah di Amerika, jauh lebih mudah diukir dibandingkan dengan lobak yang biasa mereka gunakan di Irlandia. Lentera lobak yang dulu mereka gunakan untuk mengusir roh-roh jahat pada malam Halloween kini digantikan dengan lentera labu yang lebih besar dan lebih terang. Lentera labu ini, yang dikenal sebagai Jack-o'-lantern, menjadi simbol baru dari perayaan Halloween di Amerika. Seiring berjalannya waktu, tradisi Halloween mulai berkembang dan berubah. Anak-anak mulai mengenakan kostum menyeramkan dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta permen atau makanan. Tradisi ini dikenal sebagai trick or treat, di mana anak-anak akan mengancam untuk melakukan lelucon atau trik jika mereka tidak mendapatkan permen atau treat. Permainan ini menjadi sangat populer dan menjadi salah satu ciri khas perayaan Halloween di Amerika. Selain trick or treat, perayaan Halloween juga diwarnai dengan pesta kostum yang meriah. Orang-orang dari segala usia mengenakan kostum yang kreatif dan menyeramkan, mulai dari hantu, penyihir, hingga monster. Pesta-pesta ini diadakan di rumah, sekolah, dan tempat-tempat umum, di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan malam yang penuh misteri dan keceriaan. Dekorasi rumah juga menjadi bagian penting dari perayaan Halloween. Rumah-rumah dihiasi dengan labu yang diukir, lampu-lampu berwarna oranye, dan berbagai hiasan menyeramkan seperti tengkorak, laba-laba, dan kelelawar. Suasana malam Halloween menjadi semakin mencekam dengan adanya suara-suara menyeramkan dan cerita-cerita hantu yang diceritakan di sekitar api unggun. Persebaran tradisi Halloween ke Amerika tidak hanya membawa perubahan pada cara perayaan, tetapi juga memperkaya budaya Amerika dengan unsur-unsur baru yang menarik. Halloween menjadi salah satu perayaan yang paling dinantikan setiap tahunnya, di mana orang-orang dapat melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan merayakan malam yang penuh dengan misteri, keceriaan, dan sedikit rasa takut. Pada malam yang gelap dan berkabut, ketika bulan purnama bersinar redup di langit, anak-anak dan orang dewasa di desa kecil itu bersiap-siap untuk merayakan Halloween. Mereka mengenakan kostum yang menyeramkan, mulai dari hantu, penyihir, hingga monster, dan berkumpul di alun-alun desa. Malam itu adalah malam yang ditunggu-tunggu, malam di mana mereka akan bermain trick or treat. Permainan trick or treat berasal dari tradisi kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada malam Halloween, anak-anak dan orang dewasa mengenakan kostum dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta makanan atau permen. Mereka membawa kantong kecil yang terbuat dari kain, siap untuk diisi dengan berbagai macam permen dan makanan lezat. Dengan semangat yang tinggi, mereka mulai berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dan mengucapkan kata-kata ajaib, trick or treat. Tuan rumah yang baik hati akan memberikan permen atau makanan kepada mereka, mengisi kantong mereka dengan berbagai macam manisan. Namun, jika tuan rumah tidak memberikan apa-apa, mereka akan melakukan lelucon atau trik sebagai balasannya. Lelucon yang mereka lakukan bervariasi, mulai dari mengikatkan tali di pintu sehingga sulit dibuka, hingga menaruh tepung di depan pintu sehingga tuan rumah akan terkejut ketika membukanya. Lelucon-lelucon ini dilakukan dengan semangat keceriaan dan tanpa niat jahat, hanya untuk menambah keseruan malam Halloween. Namun konon suatu ketika pada saat perayaan Halloween, di sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa, hiduplah seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Agatha. Nenek Agatha jarang keluar rumah dan selalu terlihat misterius. Anak-anak desa sering mendengar cerita-cerita seram tentang Nenek Agatha, bahwa ia adalah seorang penyihir yang memiliki kekuatan gaib. Namun, pada malam Halloween, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Nenek Agatha dan bermain trick or treat. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka mengetuk pintu rumah Nenek Agatha dan mengucapkan, trick or treat. Pintu terbuka perlahan, dan Nenek Agatha muncul dengan senyum misterius di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia memberikan permen kepada anak-anak dan menutup pintu.
Anak-anak merasa lega dan senang karena mereka tidak perlu melakukan lelucon di rumah Nenek Agatha. Namun, ketika mereka berjalan menjauh, mereka mendengar suara tawa yang aneh dari dalam rumah. Mereka berbalik dan melihat cahaya aneh yang bersinar dari jendela rumah Nenek Agatha. Dengan rasa penasaran, mereka mendekati jendela dan mengintip ke dalam. Di dalam rumah, mereka melihat Nenek Agatha sedang mengaduk ramuan dalam kuali besar dengan cahaya hijau yang memancar dari dalamnya. Anak-anak terkejut dan berlari menjauh, kembali ke alun-alun desa dengan cerita yang menakutkan tentang Nenek Agatha. Malam itu, mereka belajar bahwa tidak semua rumah aman untuk dikunjungi saat bermain trick or treat. Namun, pengalaman itu menambah keseruan dan misteri malam Halloween, membuat mereka semakin bersemangat untuk merayakan tahun berikutnya. Begitulah permainan trick or treat menjadi bagian dari tradisi Halloween yang penuh dengan keceriaan, lelucon, dan sedikit rasa takut. Sebuah permainan yang menggabungkan tradisi kuno dengan semangat keceriaan modern, menjadikannya salah satu bagian yang paling dinantikan dari perayaan Halloween. Di era modern, Halloween telah berkembang menjadi salah satu perayaan yang paling dinantikan di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun asal-usulnya berasal dari tradisi kuno yang penuh dengan kepercayaan akan dunia roh dan ritual sakral, Halloween kini menjadi perayaan yang penuh dengan kesenangan, keceriaan, dan sedikit rasa takut yang menyenangkan. Pada malam Halloween, jalan-jalan di kota dan desa dipenuhi dengan anak-anak dan orang dewasa yang mengenakan kostum kreatif dan menyeramkan. Mulai dari hantu, penyihir, hingga karakter-karakter dari film horor, semua berkumpul untuk merayakan malam yang penuh dengan misteri. Suara tawa dan canda terdengar di mana-mana, menciptakan suasana yang meriah dan penuh semangat. Rumah-rumah dihiasi dengan berbagai dekorasi menyeramkan. Labu yang diukir menjadi jack-o'-lantern dengan wajah-wajah menakutkan diletakkan di depan pintu, menyala dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Jaring laba-laba palsu, tengkorak, dan hantu-hantu tiruan digantung di sekitar rumah, menambah kesan seram pada malam itu. Lampu-lampu berwarna oranye dan ungu menerangi jalanan, menciptakan suasana yang magis dan misterius. Pesta-pesta Halloween diadakan di berbagai tempat, mulai dari rumah, sekolah, hingga klub malam. Orang-orang berkumpul untuk merayakan dengan tarian, musik, dan makanan lezat. Permainan-permainan tradisional seperti bobbing for apples dan pin the tail on the donkey dimainkan dengan semangat, sementara cerita-cerita hantu diceritakan di sekitar api unggun, membuat bulu kuduk meremang. Di balik semua kesenangan dan keceriaan, Halloween juga menjadi waktu untuk mengenang asal-usulnya yang penuh dengan misteri dan kepercayaan kuno. Meskipun banyak elemen tradisional yang telah berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, esensi dari perayaan ini tetap hidup dalam hati masyarakat. Halloween menjadi malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur, dan roh-roh kembali ke bumi untuk mencari jalan pulang. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.